Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai analisis varian dua jalur. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya itu kita menganalisis varian satu jalur ya. Tentunya analisis varian dua jalur merupakan materi yang ada pada mata kuliah Statistik 2. Oke, kita akan lanjutkan. Tujuan perkuliahan kita setelah menonton video ini ya ada dua. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami pemakaian analisis varian dua jalur dalam penelitian. Jadi kita harus paham dulu ya, yang bagaimana ya, penelitian yang bagaimana yang bisa kita analisis menggunakan analisis varian. Yang kedua, mahasiswa dapat membentuk tabel analisis varian dua jalur beserta pengujiannya. Jadi inilah tujuan kita yang kedua. Oke, sebelum kita menganalisis varian dua jalur atau menganalisis data menggunakan analisis varian dua jalur ya, kita harus memahami terlebih dahulu apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum kita menggunakan analisis varian dua jalur ya. Yang pertama, teknik statistik parametrik ya yang digunakan untuk menguji perbedaan kelompok-kelompok data interval atau rasio yang berasal dari dua variabel bebas. Nah, ini dua variabel bebas tentunya menggunakan analisis varian dua jalur. Selanjutnya, untuk mengetahui atau mengidentifikasi adanya dua faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan dalam variabel terikat ya. Jadi di sini kata kuncinya untuk menguji perbedaan ya, menguji perbedaan. Sehingga kita lakukan analisis varian dua arah atau dua jalur sama saja ya. Dua jalur tadi Ibu ulangi karena terdapat dua variabel bebas. Selanjutnya, dalam analisis varian dua jalur atau dua arah, kita harus mengukur setiap kombinasi dua faktor dari variabel terikat ya. Nama lain variabel terikat itu dependent variable yang sedang kita kaji ya. Selanjutnya, bahwa sampel harus berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal. Dalam hal ini berarti kita harus menguji normalitas ya, uji normalitas datanya ya. Sudah kita pelajari di statistik 1. Selanjutnya, nilai-nilai varian dalam kelompok-kelompok sampel harus menunjukkan adanya homogenitas ya. Atau gunakan uji homogenitas varian. Baik, kita akan lanjutkan ya. Sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, ANAVA atau analisis varian selalu berkaitan dengan angka-angka variasi. Varian itu kan variasi atau ragam yang disebut dengan varian. Oke, produser ya, prosedur perhitungannya menggunakan dasar-dasar seperti yang diterapkan pada analisis varian satu jalur ya. Jadi langkah-langkah atau prosedurnya sama saja. Akan tetapi ya, kalau dalam ANAVA dua jalur ini terdapat variasi interaksi ya. Jadi ada interaksi antar variabelnya. Yang terakhir, dasar pemikiran umum ANAVA atau analisis varian adalah bahwa nilai varian total atau total varian pada populasi dalam suatu pengamatan atau eksperimen dapat dianalisis menjadi dua sumber. Apa saja sumbernya? Sumbernya yaitu varian antar kelompok atau between group varian dan varian dalam kelompok atau within group varian. Oke, ini hal-hal yang perlu kita pahami sebelum kita menganalisis data menggunakan analisis varian. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Asumsi dasar dan prosedurnya itu ada dua. Skor varian antar kelompok akan dijadikan pembilang atau nominator, sedangkan skor varian dalam kelompok dimasukkan dalam penyebut atau denominator. Kemudian asumsi atau prosedur yang kedua, di samping memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan uji beda atau uji perbedaan, ANAVA juga dapat digunakan untuk mengadakan estimasi dan juga untuk menguji homogenitas data. Oke, kita lanjut. Di sini kalau kita melakukan perhitungan ya atau rumus-rumus dalam perhitungan ANAVA dua jalur ada 4.
Yang pertama jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat sendiri ada 5 bagiannya. Ada jumlah kuadrat antar kelompok A. Kemudian ada jumlah kuadrat antar kelompok B. Yang C atau yang ketiga, jumlah kuadrat interaksi AB. Kemudian jumlah kuadrat total. Yang terakhir jumlah kuadrat dalam. Jadi untuk menghitung jumlah kuadrat ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan derajat kebebasan atau DB ya. Kalau DBA berarti derajat bebas kelompok A, DBB derajat bebas kelompok B, derajat bebas kelompok interaksi AB, kemudian derajat bebas total, terakhir derajat bebas dalam. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita menghitung mean kuadrat. Mean kuadrat sendiri ada 4 yang perlu kita hitung ya. Ada mean kuadrat kelompok A, mean kuadrat kelompok B, mean kuadrat interaksi AB, dan mean kuadrat dalam. Yang terakhir, F rasio. Kita menghitung F hitung atau kita sebut F0 ya. F0A artinya F hitung kelompok A, F0B F hitung kelompok B, F0AB itu F hitung kelompok interaksi AB. Ini kita gunakan rumusnya. Jadi kalau misalnya langkah pertama di sini sudah salah, ya otomatis langkah selanjutnya juga akan keliru. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita menghitung ada 4 langkah pada slide sebelumnya, sehingga hasil perhitungan kita tulis dalam tabel ringkasan ANAFA 2 jalur. Oke, ini tabel ringkasannya. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soal. Oke, kita lanjutkan. Ini ada contohnya. Supaya lebih jelas, kita perhatikan contohnya. Dari data di bawah ini, lakukan uji F untuk mengetahui perbedaan. Nah, di sini ya. Di sini kata kuncinya. Untuk mengetahui perbedaan. Pastilah kita menentukan perbedaan ini dengan menggunakan analisis varian. Nah, kita lihat ya, perbedaan apa? Perbedaan penurunan tingkat depresi berdasarkan dosis obat yang diberikan dan jenis kelamin pasien. Oke. Nah, sekarang di sini ada tabel ya, tabelnya bentuknya sudah seperti ini. Nah, ada kelompok A1, A2, A3, A kelompok A ini dosis obat yang diberikan ya. Jadi kalau A1 dosisnya 0,1 mg per kg. Nah, ini ya. A2, A3. Kemudian ada B1, ada B2 ya. Di sini yang jelas B-nya jenis kelamin ya. B1 jenis kelamin laki-laki, B2 jenis kelamin perempuan. Nah, untuk mengetahui perbedaan penurunan tingkat depresi ini, kita tentunya menggunakan analisis varian. Oke, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita melihat dulu tabel di sini. Di sini kan ada kelompok A. Kelompok A artinya A1, kemudian A2, dan A3. Kita paham dulu yang seperti ini ya. Ini kelompok A. Jadi ada warna kuning, kemudian hijau, ada biru, ini kelompok A. A menyatakan apa? Dosis obat. Kemudian kelompok B, ada B1, ada B2. B1-nya laki-laki, B2-nya perempuan. Nah, sekarang kelompok AB, perhatikan Ibu jelaskan satu ya di sini. Di sini ada kelompok AB artinya interaksi A dan B. Di sini sudah ada 6 warna yang berbeda. Kalau A1, B1 artinya interaksi antara dosis obat yang pertama terhadap jenis kelamin laki-laki. Ibu ulang. A1, B1 artinya dosis obat yang pertama. Ya, ini A1. Dosis obat A1 ya, atau yang pertama boleh A1 dengan interaksinya apa jenis kelaminnya? Laki-laki. Selanjutnya A1 B2 yang ini. Ya, ini silakan dicek ini untuk tugasnya ya. Silakan koreksi ini. A1 B2 berarti dosis obat A1 dengan jenis kelamin perempuan. Oke. Untuk yang keempatnya ini, yang selebihnya Ibu berikan tugasnya. Silakan dibuat tugasnya. Oke, langkah selanjutnya kita melakukan perhitungan.
Perhitungannya seperti yang sudah Ibu jelaskan, menghitung jumlah kuadrat. Jumlah kuadratnya ada 5. Yang pertama, jumlah kuadrat antar kelompok A. Jadi yang kita perhatikan itu kelompok A semua ini. Ya, A semua ini. Jumlah kuadrat kelompok A ini kita itu menggunakan rumus seperti ini sehingga kita menghasilkan 68,6. Ini jumlah kuadrat antar kelompok A. Oke, lanjut ya. Yang B, jumlah kuadrat antar kelompok B. Perhatikan mana yang namanya kelompok B ya. Ini perhitungannya. Kelompok B dapatlah perhitungannya 16,133. Selanjutnya jumlah kuadrat interaksi AB, gunakan rumusnya sehingga dapatlah 5,267. Yang keempat, jumlah kuadrat total, kita hitung dapatlah 167,2. Selanjutnya yang terakhir jumlah kuadrat dalam ya. Kita tinggal mengurangkan saja ya, sehingga dapatlah 77,2. Selanjutnya, yang kedua, langkah kedua kita mencari derajat kebebasan. Derajat kebebasannya ada 5 yang harus kita cari. Derajat bebas kelompok A, kelompok B, derajat bebas interaksi AB, derajat bebas total, dan derajat bebas dalam. Kenapa A-nya di sini 3, Bu? Ya, karena tadi kelompok A tadi ya, ada 3 kan dosisnya. Ada A1, A2, A3. Sehingga di sini ada 3, dikurang 1, 2. Kemudian derajat bebas kelompok B. B-nya tadi ada 2. 2 berarti 2 dikurang 1. Kenapa 2 di sini? Karena jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya tinggal dipahami saja di sini ya. N ini jumlah sampelnya tadi ada 30 ya. Silakan dihitung. Langkah ketiga kita mencari mean kuadrat. Mencari mean kuadrat ada 4. Mean kuadrat kelompok A, kelompok B, interaksi AB dengan mean kuadrat dalam. Sudah dapat perhitungan semua. Yang terakhir mencari F rasio atau F hitung. F hitung tentunya F hitung kelompok A, F hitung kelompok B, dan F hitung interaksi. Jadi kalau satu keliru, yang lainnya keliru juga. Oke, kita lanjut. Kita melihat tabel F. Bagaimana caranya? Di sini sebelah kiri Ibu ya. F tabel untuk 5%. Bagaimana sih melihatnya? Ya, di sini kita lihat. Kita lihat F-nya. Oke, kita lihat ya di sini F hitung untuk FA kelompok A. Berarti kenapa nih dapat 24? Kita di sini sesuai derajat bebas dalamnya. Slide sebelumnya sudah ada angkanya 24 ya. Nah, ini Bu berikan satu contoh. F hitung untuk kelompok A itu lihat baris pada angka 24. Di sini tentunya angka 24. Kemudian kolomnya angka 2. 2 dapat dari mana? Derajat bebas kelompok A ya. Di sini 2. Jadi di sini yang Ibu lingkari ini dapat nih 3,402. Sehingga di sini Ibu bulatkan menjadi 3,403. Nah, di sini tinggal lanjutkan ya. Lanjutkan cara melihat F B, kemudian FAB juga. Ini sama juga. Ini untuk 5%, kemudian yang ini untuk 1% tabelnya ya. Oke, sudah dilihat semua langkah-langkahnya. Sekarang kita akan lanjut ke kesimpulan. Nah, di sini setelah kita melakukan perhitungan ya, kita buat tabel ringkasannya seperti ini. Kemudian kaidahnya, kalau F hitung lebih dari F tabel 5% signifikan, kemudian F hitungnya lebih dari F tabel 1% sangat signifikan. Kalau F hitungnya kurang dari atau sama dengan F tabel 5% itu tidak signifikan ya. Oke, kita lihat kesimpulan kita ada 3. Yang pertama ada perbedaan yang sangat signifikan, ini kriterianya, antara penurunan tingkat depresi berdasarkan dosis obat yang diberikan. Yang kedua ada perbedaan yang signifikan antara penurunan tingkat depresi berdasarkan jenis kelamin. Jadi ini kesimpulannya yang A. Kemudian yang B-nya, yang terakhir tidak ada interaksi antara dosis obat dengan jenis kelamin dalam hubungannya dengan penurunan tingkat depresi. Oke, selesai ya penjelasan Ibu. Silakan diulangi kembali. Tugasnya ada pada penjelasan Ibu yang tadi. Oke, sampai ketemu pada video-video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.